Ngerinya, harusnya kan tempat kesejahteraan sosial itu harusnya kan menampung orang-orang ya, ribuan orang-orang, dan orang-orang ini harusnya disejahterakan dong. Namanya juga tempat kesejahteraan sosial. Tapi ternyata yang terjadi di sana malah sebaliknya. Orang-orang yang tinggal di sana, di Brothers Home ini, itu malah disiksa. Atau salah satu tragedi kemanusiaan paling gelap yang pernah dialami di Korea Selatan, di era modern ya. Katanya, Squid Game ini adalah sebuah series yang terinspirasi dari kejadian nyata. Dan kejadian nyata ini ternyata benar-benar ada di Korea Selatan. Di video ini kita bahas apakah Squid Game terbukti terinspirasi dari kisah nyata dengan kejadian yang sama atau cuma kebetulan belaka. Bush. Jadi waktu itu di tahun 1970 sampai 1980-an ada sebuah fasilitas di Korea Selatan namanya Brothers Home. Nah, Brothers Home ini adalah sebuah semacam camp, tempat bernaung banyak orang ya. Dalamnya tuh ada termasuk anak-anak, tunawisma, ada penyandang disabilitas dan lain sebagainya, dan bahkan tempat itu bisa menampung ribuan orang, bahkan sampai 4.000 orang gitu berkumpul dalam satu camp Brothers Home ini. Ngerinya, harusnya kan tempat kesejahteraan sosial itu harusnya kan menampung orang-orang ya, ribuan orang-orang, dan orang-orang ini harusnya disejahterakan dong. Namanya juga tempat kesejahteraan sosial. Tapi ternyata yang terjadi di sana malah sebaliknya. Orang-orang yang tinggal di sana, di Brothers Home ini, itu malah disiksa. Dan bahkan katanya Brothers Home ini, yang katanya tempat kesejahteraan sosial ini, malah disebut-sebut sebagai Auschwitz-nya Korea Selatan. Nah, balik lagi ke serial Squid Game, itu kan kayak semacam banyak penyiksaan ya. Jadi kalau lu nggak bisa main game, atau lu kalah dalam sebuah game, dalam sebuah permainan yang diatur sama pemimpin di tempat tersebut ya, lu akan didor gitu kan. Tapi Brothers Home, tapi apakah iya gitu ya serial Squid Game itu berdasarkan kisah nyata dari Korea Selatan yang datang dari camp Brothers Home? Oke, pokoknya intinya gue pengen bilang di sini Brothers Home adalah sebuah atau salah satu tragedi kemanusiaan paling gelap yang pernah dialami di Korea Selatan di era modern ya. Nah, latar belakang dari Brothers Home ini, jadi ini adalah sebuah camp ini ya, camp kesejahteraan sosial yang didirikan tahun 1975 tepatnya di daerah Busan, dan memang secara resmi tempat ini disebut tempat kesejahteraan sosial. Tadi gue sebutkan tadi ya, untuk menampung tunawisma, anak-anak yatim piatu, penyandang disabilitas, dan mereka yang dianggap tidak diinginkan di masyarakat. Nah, pemerintahan Korea yang waktu itu dipimpin oleh seorang diktator bernama Park Chung-hee punya kebijakan untuk membersihkan jalanan dari kelompok-kelompok rentan ini untuk kayak semacam ngebagusin citranya Korea Selatan. Apalagi waktu itu di tahun 1988 bakal diadakan Olimpiade di Seoul. Dan itu artinya ya pemerintahan Korea pengen negaranya tuh dilihat negara yang oke, yang baik ya. Karena waktu itu kenapa ada istilahnya pembersihan orang-orang seperti ini di pinggiran jalan, karena memang mungkin negara ini merasa bahwa orang-orang kayak gini harusnya ditempatkan dalam satu ruang atau dalam satu daerah gitu ya, biar tidak berseliweran di jalanan, kayak tidur di jalan atau ngapain gitu ya di jalanan ya. Jadi ada pembersihan gitu, pembersihannya untuk orang-orang ini dipindah ke sebuah camp bernama Brothers Home gitu, karena waktu itu ada Olimpiade nih 1988. Tapi bingungnya waktu itu ternyata anehnya gitu ya, harusnya kan kalau misalkan mau membersihkan jalanan dari orang-orang seperti itu, harusnya kan dipilah gitu kan. Misalkan orang yang homeless gitu misalkan, atau orang yang gelandangan gitu ya, itu oke lah dipindah ke Brothers Home untuk disejahterakan gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi malah yang ditampung ke tempat itu, ke Brothers Home itu, bukan hanya gelandangan, bukan hanya orang-orang seperti itu, tapi ya kalau misalkan waktu itu ternyata lu lagi main di luar gitu ya dengan baju yang kurang bagus, lu bisa diambil sama pihak gitu ya,
sama oknum gitu ya, sama oknum di sana, dan lu tiba-tiba diajak aja gitu, ditipu atau apa, lu ditaruh di sana dan lu nggak bisa keluar lagi. Ini kan jadi kayak semacam apa ya, kayak semacam pemaksaan bahwa lu punya rumah gitu ya, tapi lu malah diangkut dari rumah lu untuk ditaruh di camp sana. Dan katanya, rumornya, beritanya, kenapa akhirnya banyak terjadi apa kesalahan seperti itu ya. Jadi nggak cuman maaf gelandangan aja yang dibawa ke sana, termasuk orang-orang yang maksudnya udah punya masih punya rumah, masih punya keluarga, masih punya orang tua, dan mereka ini gitu ya, yang maksudnya masih bisa hidup layak gitu ya. Dan mereka ini diangkut ke sana itu karena katanya, jadi semakin banyak orang yang ditampung di Brothers Home, semakin banyak pula dana yang diturunkan pemerintah untuk disalurkan ke Brothers Home. Jadi ini sebenarnya ini parah sih pemimpin Brothers Home-nya sih. Dia berusaha sebanyak mungkin ngambil uang atau ngambil dana budget dari pemerintah ya, dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya orang yang ada di daerah Korea untuk ditampung di penampungannya itu. Jadi intinya gini deh, misal ya, gampang ya, misalkan ada 5.000 gelandangan yang ditampung di camp tersebut gitu ya. Untuk 5.000 gelandangan, ini maaf ya, emang bahasanya seperti ini, beritanya seperti ini. Jadi misalkan ada 5.000 gelandangan yang ditampung dalam camp ini. Nah, pemerintah nyalurin misalkan dana per bulannya 50 juta. Nah, si pemimpin Brothers Home ini merasa bahwa kalau misalkan 5.000 gelandangan yang dia tampung dapat dana dari pemerintah 50 juta, gimana kalau misalkan 100.000 gelandangan? Berarti kan 50 juta kali 2 gitu. Jadi semakin banyak gelandangan yang ditampung di tempat si pemimpin ini, di Brothers Home ini, semakin banyak pula uang yang dihasilkan atau yang diturunkan pemerintah ke si pemimpin Brothers Home ini gitu. Makanya itu kenapa walaupun lu bukan gelandangan ya, lu juga diciduk gitu. Orang-orang itu juga diciduk dan dimasukkan ke dalam camp tersebut gitu. Simple kan. Anyway, realnya di dalam fasilitas itu ternyata sudah ditampung sekitar 4.000 orang di dalam camp tersebut ya. Dan padahal 4.000 orang itu udah terlalu penuh di camp tersebut, karena fasilitasnya memang seharusnya tidak menampung 4.000 orang, tapi ditampunglah 4.000 di sana. Karena melebihi kapasitas, jadinya orang-orang yang tinggal di sana tuh kayak pengap, sanitasi kurang, terus tempat tidur yang berdesak-desakan. Pokoknya intinya lu kayak dipaksa dijijel dalam satu ruangan dan lu dipaksa hidup dengan ribuan orang lainnya gitu. Ini kan ngeri. Terus mereka juga di sana katanya disuruh kerja paksa tanpa bayaran, kayak gitu-gitulah. Ada juga katanya berita tentang penyiksaan di dalam camp tersebut ya, di Brothers Home ini ya. Dan penyiksaannya itu kayak misalkan mungkin lu nggak nurut sama perintah dari pemimpin, dan nggak cuman penyiksaan secara fisik, tapi juga ada penyiksaan psikologis dan kayak apa ya, penyiksaan seksual secara sistematis gitu. Dan bahkan ada laporan katanya waktu itu terjadi banyak sekali korban jiwa akibat penyiksaan di dalam camp tersebut. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini? Bisa dibilang mungkin pemimpin dari camp kesejahteraan sosial ini ya, dan namanya adalah Park In Keun. Orang ini, pemimpin ini, memanfaatkan dana dari pemerintah yang seharusnya untuk menyejahterakan orang-orang ini, malah disalahgunakan sama si pemimpin ini, si Park In Keun ini. Pemimpin ini sebenarnya kayak dilihat sama masyarakat tuh sebagai tokoh masyarakat yang peduli gitu ya, yang sering beramal, tapi ternyata di balik layar Park In Keun orang yang sama sekali berbeda dari pandangan masyarakat. Terus anyway, akhirnya berita ini kebongkar di tahun 1987. Waktu itu ada jaksa bernama Kim Yong Won. Akhirnya jaksa ini menyelidiki Home Brothers karena akhirnya dia dapat kayak semacam apa ya, laporan-laporan kekejian yang terjadi di Brothers Home. Terus hubungannya apa dengan serial Squid Game yang tentunya dari lu semua gitu ya udah nonton dan lu suka dengan serial itu ya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah temanya serupa antara Brothers Home ya, yang real di Korea Selatan, dan serial Squid Game. Karena baik Brothers Home dan Squid Game punya kemiripan yang sama. Contohnya eksploitasi kelompok rentan di dalam masyarakat. Iya dong, karena yang masuk
ke permainan Squid Game di serial itu adalah orang-orang yang memang butuh uang, nggak punya uang, banyak utang dan lain sebagainya gitu kan, orang tua, anak muda dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kenapa akhirnya dikait-kaitkan nih, apakah Squid Game itu terinspirasi dari kejadian nyata di Korea Selatan? Itu kenapa gitu. Tapi anyway, mungkin bisa dibilang ya tidak, sebenarnya secara tidak langsung sih terinspirasi gitu ya, karena memang tidak ada bukti bahwa kasus Brothers Home itu menjadi inspirasi dari serial Squid Game. Ya sebenarnya tragedi Brothers Home ini lebih kayak semacam mencerminkan sisi kelam sejarah Korea Selatan aja sih. Menurut lo setuju atau nggak setuju bahwa serial Squid Game itu terinspirasi dari kejadian nyata ya, yang mana adalah Brothers Home? Setuju nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.